Dan pemirsa, untuk membahas hal ini kita langsung terhubung dengan Bapak Wibawanto Nugroho Wibowo, pakar geopolitik. Pak Wibawa, selamat siang. Ya, Wibawanto Nugroho Widodo. Iya, Bapak, terkait dengan perundingan hasil terbaru di Islamabad yang berakhir tanpa dokumen kesepakatan yang ditandatangani, dari informasi yang Anda himpun, apa sebenarnya deal breaker atau faktor pemicu kebuntuan ini? Dari awal saya sudah menyampaikan ada dua persyaratan yang tidak terpenuhi, yaitu sudah ada yang namanya defisit trust. Itu poin satu. Ya. Poin kedua, ya, ada trauma di masing-masing pihak sejak lama. Ya. Tapi mereka harus melakukan negosiasi karena mereka mencegah deeskalasi, tapi belum sanggup menyentuh hal fundamental. Kita langsung straight to the point. Ya. Dari awal saya menyampaikan permintaan Amerika itu hanya 4 dan fundamental. Ya, yang pertama, Iran harus dikonten kekuatan konvensional militernya, nuklir, dan seluruh jaringan proksi di region. Ya, itu poin satu. Poin kedua, Amerika minta Hormuz harus dibuka sebagai choke point. Itu tidak bisa ditawar. Ya, yang ketiga, Amerika mencegah munculnya blok China dan Rusia di dalam struktur regional security kompleks Timur Tengah. Yang keempat, Amerika meminta jaminan kepada Iran tidak akan mengganggu Israel dan juga Gulf Country Council. Itu poinnya. That's it. Nah, berikutnya, Netanyahu sudah jelas minta bahwa sekarang Iran harus tunduk kepada semuanya, ya, semua, bukan hanya Iran, resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701, yang mana artinya Hizbullah harus keluar dari Lebanon Selatan dan Hamas yang akan diikuti oleh Hamas harus keluar dari Gaza. Nah, setelah itu biar Lebanon menjadi negara yang berdaulat penuh, ya, dan Angkatan Bersenjata Lebanon atau Lebanon Armed Forces bisa mengurus seluruh aspek keamanan di seluruh wilayah Lebanon termasuk Lebanon Selatan. Dan dari situ dicapailah perdamaian. Dan dari situ baru bicara bagaimana mencari solusi untuk Palestina, yang mana Indonesia mendukung two-state solution. Saya mendukung two-state solution. Itu poinnya. Nah, ini semuanya, ya, tidak sesuai dengan prinsip fundamental dari Iran. Gitu. Itu poinnya. Jadi apa yang diminta oleh Amerika udah jelas, apa yang diminta oleh Israel udah jelas, dan apa yang diminta oleh Iran sekarang. Saya tidak usah terangin bahwa yang diminta oleh Iran adalah semua yang tidak harapkan oleh Amerika dan Iran, Amerika dan Israel, gitu. Ya, ya, Pak Wibawa di sementara Rusia dan Cina tidak bisa menekan Israel terlalu kuat, karena Rusia dan Cina juga mempunyai hubungan yang baik dengan Israel, dan Rusia dan Cina juga tidak mau konfrontatif dengan Amerika. Walaupun Rusia dan Cina membackup Iran, tapi Rusia tidak mau konfrontatif langsung, ya. Ya, Rusia dan Cina sebagai great power dengan logika great power, mereka pasti berharap bahwa pengaruh Amerika akan turun. Tetapi caranya membuat pengaruh Amerika turun adalah bukan dengan memerangi Amerika secara konfrontasi, tetapi dengan biarkan aja Amerika capek meladeni Iran, begitu. Paham ya? Ya, baik, Pak Wibawa, terkait dengan hasil ini, ya, apakah ini mencerminkan kelakuan posisi politik luar negeri pemerintahan Trump yang memang terlalu demanding sehingga tidak tersedia ruang kompromi bagi Iran? 4 poin tadi, ya, itu adalah national security interest Amerika yang survive, yang paling core. Siapapun presidennya, Mas. Ya, oke. Cuman Presiden Trump melakukan pendekatan yang berbeda, yaitu melakukan serangan militer. Gitu loh, kemarin. Tapi pemerintahan sebelumnya, baik itu Demokrat, bahkan Obama, itu juga sepakat dengan 4 poin itu. Bahwa Iran itu harus dikonten, tidak boleh ada kekuatan militer dalam bentuk nuklir. Dan proksinya juga harus berhenti, dan harus menjaga perdamaian di Timur Tengah dengan cara mereka. Dan Trump itu punya konsep baru, yaitu konsep Abraham Accord, yang disepakati oleh Israel dan juga semua negara Gulf Country Council. Ayo kita membuat regional security kompleks Timur Tengah yang damai sekarang. Nanti dari situ kita bicara bagaimana Palestina bisa berdiri. Ini konsepnya. Everybody sudah setuju gitu loh, Mas. Yang tidak setuju adalah Iran. Sekarang. Nah, Iran beda sendiri.
Tapi Iran itu juga kita harus menghargai point of view mereka. Satu ya, mereka trauma juga dengan superpower. Ya, dulu tahun 20 itu superpower yang berkuasa di Timur Tengah, yang maksudnya bagi-bagi garis di Timur Tengah adalah Prancis dan Inggris. Inggris dan Prancis. Ya kan? Nah, setelah itu tahun 53, Perdana Menteri Muhammad Mossadegh dijatuhkan juga oleh MI6 dan CIA. Setelah itu ada perang Iran-Irak. Jadi mereka ada trauma strategis. Dan kita harus lihat, ini adalah fenomena strategis yang bisa berubah. Contoh ya, waktu Perang Dingin. Perang Dingin itu dulu, ya, zaman Shah Iran itu adalah aliansinya Israel dan Amerika melawan Sunni Arab yang di-backup oleh Soviet. Tapi sekarang berbalik, Mas. Ya kan? Di mana Amerika bersama dengan Sunni Arab, bersama dengan Israel. Sedangkan Iran sendiri. Nah, kalaupun didukung oleh China dan Rusia juga nggak bisa full power mendukungnya, karena China dan Rusia juga mempunyai hubungan dengan Gulf Country Council dan juga dengan Israel, dan tidak mau konfrontasi dengan Amerika gitu loh. Dan Israel itu susah ditekan. Kenapa? Ada alasan pertama ya. Israel itu didukung oleh Amerika secara militer dan juga di Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, Israel itu bisa dibilang paling kuat di kawasan gitu. Ada senjata nuklir, kemampuan militer, intelijen, teknologi. Nah, yang ketiga, jaringan lobbynya tuh di mana-mana di dunia, dan makanya ada fragmentasi point of view dunia terhadap Israel. Yang Global North itu condong mendukung Israel, yang Global South seperti Indonesia kritis posisinya. Nah, jadi kalau ada pengaruh-pengaruh lobby ini mempengaruhi domestik politik di masing-masing negara di luar Israel sana lah, termasuk di Amerika, Inggris, Prancis, di mana aja. Dan terakhir adalah jika Israel ditekan, Israel juga akan melawan, gitu. Jadi point of view-nya Israel sekarang adalah keluarkan Hezbollah dan Hamas dari Lebanon dan dari Gaza. Setelah itu kita bicara bagaimana mewujudkan negara Palestina, kira-kira begitu. Tapi Iran nggak mau begitu. Iran juga nggak bodoh. Iran itu juga orang-orang rasional, gitu. Memang mereka Republik Islam, ada ideologinya. Tapi ideologinya juga menjadi means untuk mencapai tujuan lah. Tapi mereka juga sekarang harus mencari titik temu itu. Nggak bisa, gitu. Dua-duanya, baik itu Amerika, jadi sekarang ya Amerika, Israel, Gulf Country Council gitu, melawan Iran. Sementara Rusia dan Cina juga tidak all out mendukung Iran secara langsung ya, tapi mau membuat Amerika capek ngadepin Iran, iya. Termasuk dengan Hormuz ini. Nah, ini yang saya bilang dari awal, ini bisa eskalatif menjadi perang dunia. Karena dengan perang dunia itu semua akan selesai. Mas boleh cek bahwa 4 poin tadi itu semua didukung oleh Presiden Amerika sebelumnya. Iya. Cuman caranya aja berbeda. Kalau Trump kemarin melakukan operasi militer, sedangkan aliran lain biasanya menggunakan pendekatan politik, political warfare jangka panjang. Tapi sekarang di Washington juga terpecah menjadi 2 point of view. Point of view pertama adalah hadapi Iran dengan cara perang proksi jangka waktu panjang. Cara kedua mengatakan operasi militer aja. Tapi operasi militer terbukti kemarin tidak berhasil menurunkan. Jadi mengubah. Jadi sekarang diambil gabungan dari itu. Oke, rejim tidak usah berubah, tapi engage mereka dengan cara persuasif, dengan coercive diplomasi, dengan intelligence, special operations, apapun itu namanya, sehingga mereka ada geopolitical orientation yang berubah. Bisa compatible dengan apa yang diajukan oleh Gulf Country Council, oleh Israel, dan juga oleh Amerika, dan juga bisa tetap nyambung dengan great power lain dan China dan Rusia. Itu yang diharapkan sekarang. Rejim nggak usah berganti, nggak apa-apa kalau nggak bisa diganti. Kira-kira itu mas poinnya. Pak Wibawa, di lain sisi, di saat proses perundingan perdamaian juga berjalan, namun dinamika konflik proksi di luar meja perundingan ini juga tetap berjalan. Apakah ini memang sengaja diciptakan untuk menyapotase dalam tanda petik hasil perundingan di Siapa yang menciptakan siapa? Kita nggak bisa pakai teori konspirasi. Itu kan Iran yang dukung Hezbollah. Ya sudah, makanya Israel minta cabut itu dari situ gitu loh. Mau apa enggak? Gulf Country Council juga nuntut itu. Ya Irannya nggak mau kan? Irannya minta kasih dulu kemerdekaan pada Palestina, baru kami cabut dari situ. Ya Israel bilang kalau Palestina merdeka, sementara Hezbollah masih di Lebanon Selatan, ya nanti itu dipakai untuk nembakin kita, kata Israel begitu. Nah makanya sekarang Gulf Country Council, Amerika dan Israel udah reaching agreement, point of view untuk mewujudkan perdamaian. Nah Iran masih dalam posisinya sendiri, karena Iran memang punya pendirian dan punya trauma terhadap Barat. Gitu. Tapi kan ini sekarang kita melihat ke depan, maunya bagaimana? Ya mau deeskalasi, mencari persamaan, atau mau diselesaikan dengan perang. Karena saya harus realistis melihat ini, gitu loh, bahwa perang itu adalah cara terakhir yang harus digunakan untuk mengubah kondisi sistemik yang tidak bisa diperbaiki dengan cara-cara berbasis liberalisme.
gitu loh Mas. Dan kita harus lihat bahwa agreement negosiasi ini memang terbagi menjadi 3 poin sejak awal. Poin yang sangat mudah untuk dicapai seperti deeskalasi sementara gitu ya, atau asetnya di unfreeze sementara gitu setelah bertahap, atau yang semi realistis dan yang sangat mungkin tidak mungkin tercapai dalam waktu singkat. Itu tadi saya bilang itu 4 poin tadi. Karena superpower itu currency-nya adalah choke point. Dan Amerika sejak tahun 1776 merdeka, bahkan sejak tahun 79 revolusi Iran, mereka berdarah-darah memperjuangkan supaya choke points itu di mana saja, termasuk Selat Malaka itu bebas diakses oleh siapapun. Gitu loh. Jadi ini masalah eksistensial untuk semuanya, Mas. Memang Presiden Trump kemarin melakukan pendekatan yang berbeda dengan presiden sebelumnya. 47 tahun Presiden Amerika tidak pernah melakukan serangan militer terbuka. Baru Trump. Tapi sebenarnya mereka setuju sama 4 poin itu. Gitu loh, Mas. Ya, Pak Wibawa, setelah kegagalan perundingan perdamaian ini, apakah Iran akan semakin menutup diri dari dunia Barat dan justru akan lebih mendekatkan diri dengan aliansi strategis tanpa batas dengan Rusia dan Cina? Ya bisa, ada 2 kemungkinan itu. Jadi Iran ini adalah bangsa yang rela menderita jangka panjang, menciptakan kekuatan pertahanan jangka panjang dengan forward dengan namanya power projection atau forward presence. Nah, forward presence mereka itu adalah proksi-proksi itu, mencegah ancaman masuk ke dalam wilayah Iran. Makanya proksi itu adalah bagian dari eksistensi Iran rejim 79 gitu loh. Nah, makanya kemarin Trump mengambil cara ekstrim, rejimnya diganti dengan cara militer atau nggak berhasil. Nah, sekarang kalau misalnya rejimnya nggak berhasil, bisa nggak rejimnya berubah pikiran? Nah, ada pendekatan di Washington, lakukan yang namanya political warfare, jangka panjang, gitu loh. Jadi, perang ini akhirnya turun lagi seperti 47 tahun lalu, dalam bentuk special operation low intensity conflict, tetapi akan menjadi escalate. Kenapa escalate? Karena Iran akan menjadi semakin yakin mereka harus membangun kekuatan militernya, semakin yakin mereka akan harus membangun kekuatan nuklirnya karena udah diserang kemarin, dan adanya emerging teknologi yang saat ini digunakan di dalam perang selama 4 minggu kemarin, baik itu artificial intelligence, advanced computing, autonomous system, biotechnology, baik itu big data analytics, directed energy, robotics, ya, hypersonic, semua digunakan kemarin gitu. Jadi akan digunakan juga nanti ke depan. Nah, ini yang saya bilang bahwa ini adalah staging menuju perang dunia. Nah, saya bukan nakut-nakutin ya, tapi ini adalah staging menuju perang dunia yang tidak akan terhindarkan karena sistem dunia itu akan berubah dalam sekian waktu gitu. Makanya selama 500 tahun terakhir ada interaksi antara ruling power dan rising power. Dari 16 interaksi itu 75% berakhir perang terbuka dan ada order baru yang 25% lagi berakhir baik-baik, tidak perang terbuka seperti perang dingin. Gitu. Nah, ini Rusia dan Cina udah jelas bacaan saya ya bahwa Rusia dan Cina tidak mau konfrontasi dengan Israel, Gulf Country Council dan juga dengan Amerika. Tetapi mau Amerika capek ngadepin Iran, iya. Oke. Paham ya, Mas? Baik, baik. Pak Wibawa, terkait dengan perundingan yang gagal ini, tadi Anda juga menyatakan bahwa ini staging menuju perang yang lebih luas lagi. Untuk dampak di kawasan Timur Tengah sendiri seperti apa? Ya pasti kalau sudah eskalatif, ya Gulf Country Council itu akan kena impact-nya, dan Amerika kemarin terbukti gagal melindungi Gulf Country Council, ya bukan gagal, artinya tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Dan ini akan menjadi perang regional, karena perang ini sebenarnya sudah masuk tahap 3, Mas. Tahap pertama adalah 47 tahun kemarin perang proxy atau political warfare jangka panjang, perang intelligence. Yang tahap kedua adalah limited conventional war antara Amerika, Israel melawan Iran yang diharapkan selesai tidak lebih dari seminggu. Nah, ternyata ini berkembang, eskalatif. Dan ini masuk ke dalam regional war. Pada saat regional war ini sudah melibatkan secara terbuka Rusia dan China, dan NATO juga akhirnya terseret mau tidak mau, yang itu disebut dengan chain reaction. Nah, itu sudah tinggal satu step lagi menuju perang dunia. Karena perang dunia itu by definition adalah perang yang melibatkan semua great powers, yang pemilik senjata nuklir semua keluar di situ, dan perangnya menjadi multi fronts. Jadi nanti bergeser ke Selat Malaka, ke Indo-Pasifik, bergeser ke Laut Cina Selatan, ke Semenanjung Korea, sementara yang di Ukraina juga belum selesai. Dan ini yang menjadi concern dari kita semua gitu, bahwa harus diingat ada 13.000 lebih senjata nuklir di dunia ini yang dimiliki oleh yang pertama adalah Rusia, kedua Amerika, Prancis, Inggris, dan China. Setelah itu Pakistan, India, Israel, dan North Korea. Itu urutannya dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Itu, Mas.
Baik, Pak Wibowo, terakhir bagi pemirsa Metro TV yang awam, mengapa mereka harus peduli dengan kegagalan perundingan di Pakistan yang jaraknya ribuan kilometer dari Indonesia? Iya, pastilah. Karena apa yang terjadi di Timur Tengah, ya itu akan berimplikasi kepada dunia, ya dalam hal ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah energi dan semua yang terkait dengan energi, termasuk juga supply chain dari kehidupan sehari-hari. Gas dan juga semua barang-barang produksi akan terganggu. Dan juga risiko perang nuklir juga akan berimplikasi ke Indonesia. Jika perang ini melebar, juga akan berimplikasi ke Laut Cina Selatan. Jadi impact-nya akan kemana-mana, di mana kita juga mungkin tidak akan bisa terbang-terbang dulu ke luar negeri, ya gitu kan. Dan juga harga minyak akan naik, akan membebani APBN kita, dan juga kita juga tergantung dengan import dari luar, ya. Masih ada gap antara apa yang, bahkan di Amerika sendiri masih ada gap dalam hal pemenuhan kebutuhan gas dari dalam negeri sendiri, ternyata belum bisa menutupin apa yang diakibatkan karena perang ini gitu. Harusnya kan Amerika udah siap-siap bisa dengan produksi dalam negeri, ternyata enggak kan, makanya harga gas di Amerika juga naik gitu. Kondisi manusia yang stressful juga akan menimbulkan semangat, bukan semangat lah, artinya sikap-sikap yang tidak terkontrol nantinya, mungkin perpecahan di dalam negeri karena yang satu bela yang blok A, satu lagi bela yang blok B gitu. Jadi ini tantangan pemerintah yang sifatnya masuk ke dalam ketahanan nasional. Jadi orang Indonesia harus mempunyai ketahanan nasional yang kuat, mengerti apa itu ketahanan nasional, bagaimana bisa mewujudkan ketahanan nasional sekarang, dan apa yang harus dihadapi pada saat terjadi Perang Dunia Ketiga. Itu poinnya tuh, Mas. Baik, Pak Wibawanto Nugroho Widodo, terima kasih telah berbagi perspektif bersama kami di Metro Siang kali ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.